Nopo. Aku yang kok. Itu kerjaannya sebatas nggak ada. Ya semuanya. Ada boleh nyoba ya? Orang dalam. Oh itu kalau itu masih penting apa? Walaupun itu salah juga sih, ya tapi dalam hukum sah-sah aja. Nah di Arab tuh orang Saudi, orang Saudi ini korupsinya bukan di uang, nepotisme. Misalnya ada keluarga dia, ya dimasukin dia, misalnya dikenal dia ada orang gitu dia. Korupsinya uang, tapi itu. Kalau kita kan ini duit di sini kan, ada duit, ada fulus, lancar. Ya. Kalau sana itu duit orang sana, jadi kita nyongkok, nggak kaya semua. Orang tukang parkir aja pun gajinya besar, bisa 5 juta ini, tukang parkir. Apa? Gaya hidup. Ya kalau emang nggak betul kan bisa nabung juga. Iya. Sebulan di sini. Ya, hanya 5 juta, 6 juta. Iya. Atau apa? Kayak teknologi. Kayak teknologi. Nasi goreng. Kalau yang pengen pernah makan. Coba di nih ngece terus itu satu. Nah, nanti kita lanjut. Kita lanjut. Oh, usah. Lanjut nggak? Siapa? Nanya Kak. Oh. Apa Kak? Nanya Kak. Kalau Kak. Udah nama masukin Kak. Apa? Ya haram lah. Mau pakai zam-zam ya haram lah. Ya haram dosanya. Misalnya zam-zam. Ya haram tuh harusnya. Zam-zamnya kurmanya semua. Katanya. Ya kalau enak mungkin laris. Bahwa iya kalau enak nggak mungkin laris. Mungkin laris kan mana-mana banyak. Selain jam peraturan. Kalau itu sesuatu yang enak, sesuatu yang haram sih enak. Kita pakai enak ya pakai enak. Jadi enak. Musik. Jadi ini ya, bentar aja ya. Kira-kira 10 menit lah. Sama kamu. Ya,
kita bahas masalah ibadah halaman 37. Teraja. Ya, teraja ya. 37. Ibadah. Apa? Sini. Bawah. Kita sebenarnya diciptakan itu apa? Dalilnya? Dalil. Bahwa kalau kita wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi setelah kita mengetahui tujuan, hikmah, mengapa kita diciptakan, ya kita harus mengetahui apa sih definisi ibadah itu, ya. Apa definisi ibadah? Oka. Apa itu ibadah? Apa arti ibadah? Mana ibadah apa? Pengertian dari ibadah. Apa ibadah? Mengenal Allah, kerja. Ibadah itu ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda. Segala sesuatu, segala hal yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya. Baik itu perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi kalau kita dengar penjelasan ini, ya pengertian ini, jadi ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan saja. Kayak misalnya sholat, zakat, haji, puasa, nggak hanya itu ibadah. Tapi perkataan itu juga bisa menjadi ibadah. Contohnya seperti apa? Dzikir, istighfar, tasbih, tahmid, saling menasihati. Nah, itu ibadah juga. Ya kan? Kemudian dia al-dhahir wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak contohnya apa? Sholat nampak dia. Yang nampak apa? Hati nggak nampak. Hati nggak nampak. Ada dari manro'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Wa illam yastati' bilisani. Dan apabila tidak mampu maka ubah dengan lisannya. Wa illam yastati' biqalbi. Dan apabila tidak mampu juga maka ubah dengan hatinya. Wa dzalika mengingkari dalam hatinya. Misalnya antum melihat suatu kemungkaran, kalau antum bisa, antum mampu, pakai tangan mengubah. Nggak bisa antum, jangan bisa aja. Kalau antum juga nggak bisa, hati. Yang penting antum mengingkari hal itu. Wa dzalika ataqul iman. Maka itulah selamanya iman. Artinya apa? Amalan hati itu juga termasuk dari bagian ibadah. Bahwa ada orang dia sangat ingin melakukan sebuah kemaksiatan, tapi karena dia malu, nggak jadilah dia melakukan kemaksiatan tadi. Maka malu tersebut terhitung sebagai ibadah. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari keimanan. Itulah hati, ya. Jadi ibadah itu bukan hanya amalan yang nampak aja, yang nampak. Contohnya kayak sholat, zakat, puasa, haji, umroh, hanya itu. Hati itu bisa menjadi ibadah. Maka terkadang orang yang tidur itu lebih baik daripada orang yang siang harinya puasa, kemudian dia sholat tahajud pada malam harinya. Kenapa? Karena yang satu dia tidur beserta rasa khasyah, takut pada Allah. Yang satunya ia puasa, sholat malam, tapi besok paginya dia cerita ke teman-temannya, aku sholat. Nah, kan? Berbangga-bangga dia. Maka hal ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Sia-sia kayak debu. Jadi itulah mana definisi dari ibadah. Jangan tanya, apa itu ibadah? Mengesahkan Allah dan itu, ya. Kalau tanya orang, jawabannya itu. Di segala hal, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya, baik itu perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Itulah definisi dari ibadah. Ya. Sampai di sini, udah. Sampai 10-15 ya. Bisa.
Islam al-zahirah, ya, maka amalan ibadah yang nampak al-zahirah at-talaffuz bi syahadatain wa shalah wa zakah wa shaum wal hajj wal jihad fi sabilillah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya. Maka amalan ibadah yang nampak itu seperti mengucapkan syahadatain, kalimat syahadat, was shalah, salat, was zakah, zakat, was shaum, puasa, haji, dan jihad fi sabilillah. Itulah amal ibadah yang nampak, ya. Wal a'mal al batinah, adapun amalan yang tidak nampak, yang batin, seperti al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi wa khasyatullah. Sama. Apa artinya wa khasyatullah? Takut pada Allah. Ya seperti yang contohkan tadi, orang yang tidur kadang lebih utama daripada orang yang puasa sholat malam. Ya. Dia tidur tapi beserta dengan rasa takut pada Allah, khasyah. Wa khawfu, dan rasa takut, wa raja'uhu, ya, pengharapan pada Allah, wa tawakkul, dan tawakal. Inilah contoh amalan yang batin, yang tidak nampak. Beribadah di Islam tashmalu kullama yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbih min aqwal wal af'al mutabaqat syar'. Kama qala ta'ala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ibadah ini dalam Islam itu mencakupi setiap hal-hal yang membuat dirinya dekat pada Allah, ya. Jadi kalau ada ibadah, amalan yang membuat dirinya dekat pada Allah, itulah yang dikatakan sebagai ibadah. Kalau enggak, ya enggak, ya kan? Dalilnya ini, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kemudian kita bahas syarat dari ibadah, syarat diterimanya sebuah ibadah. Apa syaratnya? Ikhlas. Dua, niat. Ikhlas niat. Apa? Berakal. Syarat diterimanya sebuah ibadah. Islam. Terus berarti ada tiga, ya, syarat diterimanya ibadah. Ada tiga. Karena kita semua ini belum tentu ibadah kita terima. Ya, niat ikhlas sama lah tadi. Terus Islam dua. Satu lagi. Kalau menerapkan mutabah yang tiga, yaitu mengikuti mutabah, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama tauhid Islam, ya. Pertama tauhid Islam. Ini syarat yang paling penting. Kenapa? Sekarang saya kasih contoh, ya. Misalnya nih, ada seseorang, ya, dia ingin menjalankan sebuah usaha, sebuah bisnis. Lalu orang ini pergi ke dukun, minta ke dukun itu supaya laris bisnisnya, lancar usahanya. Kemudian dukun tersebut memerintahkannya agar menggantungkan jimat ini, ya, sebuah jimat ke salah satu bagian rumahnya. Lalu orang tersebut pulang ke rumahnya dan menuruti apa kata dukun itu. Dia menggantung jimat itu ke bagian rumahnya. Ya, ini perbuatan musyrik apa enggak? Musyrik jelas. Hah? Kami. Iya, karena kalau kita yang hati lemah, ya, iman kita lemah, setan itu bisa menggoda mata-mata kita. Ini bagus, ini bagus. Paham maksudnya, kan? Nah, tuh. Ya, jadi tadi lah, ya, perbuatan orang itu musyrik, kan? Dia menggantungkan jimat di salah satu bagian rumahnya. Dia mentaati perkataan si dukun itu. Ya, jelas, ya, musyrik. Nah, tapi setelah itu dia sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholatnya itu sama seperti caranya Rasulullah SAW. Sunnah, sesuai sunnah sholatnya. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah dia sholatnya diterima? Ya,
karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama, tauhid Islam. Ya, enggak terima. Contoh lagi, ya, ada orang kaya non Muslim, orang Chinese, kaya raya dia. Setiap bulan dia menginfakkan hartanya 1 miliar pada sebuah masjid. Ya. Tapi apakah infaknya diterima? Enggak ada pahala dia sama sekali. Ya, enggak ada pahala dia sama sekali. Allah enggak kasih dia pahala. Ya, ibadah dia enggak terima. Karena dia tidak bertauhid. Ya, tidak berislam. Nah, jadi inilah syarat mutlak dari diterimanya sebuah ibadah. Bahkan para nabi pun, ya nabi, seandainya mereka syirik, kata Allah akan dihapuskan semua amal mereka. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para nabi itu berbuat syirik, maka akan kami hapuskan semua amal mereka. Itu nabi. Apalagi kita, ya. Maka itulah syarat yang paling penting dalam terimanya sebuah ibadah. Kemudian syarat yang kedua, ikhlas. Ya, maksudnya apa? Ikhlas bersih, murni dari segala jenis kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Yang kecil contohnya apa? Syirik kecil, riya, terus sum'ah. Kalau riya itu ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin didengar orang. Sum'ah. Riya ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang. Nah, ini syirik kecil. Kalau misalnya ada hal ini, kedua hal ini dalam ibadah kita, maka ibadah kita tertolak, sia-sia. Ya. Maka yang diperlukan dalam sebuah ibadah itu bukan kuantitasnya, akan tapi kualitasnya, bukan kuantitas. Ya, bukan banyaknya yang diperlukan. Misalnya aku infak 10 juta. Ya. Yang lain yang satunya infak cuma 100.000 ya, gopek. Ya. Dalam Islam bukan hal itu yang dimaukan, akan tapi kualitasnya. Maka semakin ikhlas hati seseorang, ya, semakin tinggilah, semakin kualitaslah ibadah dia. Paham maksudnya? Ya, maka terkadang amal kecil dikarenakan ikhlasnya, dikarenakan hati ikhlas itu bisa menjadi tinggi. Ya. Sebaliknya, ya, amal yang besar, ya, tapi dikarenakan hati yang tidak ikhlas, maka ibadah itu menjadi jelek, gak ada nilainya. Ya, jadi para sahabat tabi'in itu sangat paham kata ini. Yang dimaukan dalam sebuah ibadah bukan banyaknya, akan tapi kualitasnya. Bukan banyaknya, ya tuh ya kan? Percuma kalau antum infak 10 juta tapi itu tidak ikhlas, riya, sum'ah. Itu juga dalam sebuah ibadah. Kalau kita ingin dipuji orang, ya ingin didengar orang, maka amal kita sia-sia. Siapa orang yang paling pertama disiksa di neraka? Siapa? Bukan orang kafir. Orang yang riya, orang yang sum'ah. Dia belajar Quran agar ingin dibilang hafid, dibilang qari. Dia berjihad fisabilillah karena ingin dibilang orang dia syahid, syuja', berani. Itulah orang yang pertama disiksa di neraka. Karena ada ikhlas tadi. Bukan orang kafir, bukan orang yang berzina, orang yang mencuri, tapi orang yang tidak ikhlas dalam ibadah dia. Makanya setinggi apapun ilmu seseorang, itu ikhlas itu sangat berat. Mau dia ustaz kayak syekh kayak ulama, masalah hati ini ikhlas itu berat. Ya, jangan sepele dengan masalah ikhlas, jangan sepele, berat ini. Karena target kita, fitrah kita, karakter kita itu ingin dipuji, ingin diakuin. Itu karakter kita. Nah, bagaimana cara kita supaya kita ini ibadah kita murni hanya untuk Allah, tanpa ada ya ingin dipuji sama orang lain. Nah, ini yang kedua. Cara yang ketiga apa? Mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Artinya apa? Menjadikan Rasulullah sebagai contoh
suratul wadan menjiplak semua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita sholat kecuali kita mengilmui, mengetahui bagaimana tata cara Nabi sholat. Jangan kita puasa kecuali kita tahu, mengilmui bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa. Semuanya begitu. Ya, mau zakat, umroh, haji, zikir, semuanya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Karena siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amal itu tertolak. Ya, maka inilah 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, 3 hal. Jangan sampai 3-tiganya kita amalkan. Salah satunya aja kalau kita tinggalkan nggak terima, apalagi 3-tiganya. Ya kan? Ya, intinya kita jangan sampai menjadi orang yang rugi. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Maka akan kami tampakkan kepada mereka amalan mereka dan kami jadikan faj'alnahu haba'an mansura, seperti debu yang bertebangan. Ya, sia-sia. Sebanyak itu amalannya kalau jadikan kayak debu. Nah. Baik. Ilahuna. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.